Assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya akan masak kare cumi yang dalamnya saya isi dengan tahu dan telur. Nah, saya gunakan setengah kilo cumi. Ini sudah saya cuci bersih teman-teman. Bahannya saya gunakan tahu 1 potong besar, telurnya 2 buah, kemudian cabai besarnya 3 butir, bawang putihnya 6 siung. Ini udang kupasnya 100 gram, kemudian kaldu instan, gula pasir dan garam kurang lebih setengah sendok teh. Nah, sekarang udang dan bumbu-bumbunya akan saya haluskan. Dan ini hasilnya. Sekarang tahunya akan saya haluskan tapi tidak di blender ya. Hanya akan saya tekan-tekan dengan menggunakan garpu. Nah, untuk tahunya tidak perlu di blender agar tidak berair. Saya akan remas-remas menggunakan tangan dan ini sedikit saya peras. Kalau ada airnya biar keluar duluan. Nah, kira-kira seperti ini. Lakukan semuanya. Nah, ini akan saya lumatkan lagi menggunakan tangan saja ya. Setelah tahunya halus, campurkan dengan bumbu dan udangnya sudah di blender tadi. Aduk agar tahu dan bumbunya merata. Tambahkan daun bawang. Jika tidak ada daun bawang, tidak perlu ditambahkan juga tidak apa-apa. Ini sesuai selera masing-masing. Tambahkan 2 butir telur. Aduk agar telurnya tercampur rata. Tahap selanjutnya, masukkan tahu ke dalam badan cumi. Tapi karena ini cuminya kecil, ini saya menggunakan sendok yang ukurannya kecil ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman nggak ingin repot, gunakan cumi yang ukurannya lebih besar. Karena menggunakan sendok agak ribet, saya gunakan tangan langsung aja ya teman-teman. Tangan saya sudah saya cuci bersih ya. Jadi mampatkan tahu ke dalam badan cumi sampai semuanya terisi penuh. Bagian ujungnya tutup dengan kepala cumi yang sudah kita lepas dari badannya. Nah, dengan demikian tahu dan telurnya ini nggak akan keluar ya. Semat bagian ujungnya dengan tusukan gigi atau dengan lidi agar tahunya dan isinya tidak keluar. Hasilnya seperti ini ya, gendut tapi mungil. Nah, lakukan untuk semuanya. Saya akan berikan contoh lagi cara memasukkan tahu ke dalam badan cumi. Ini memang agak sedikit sulit teman-teman, namun kalau cuminya besar tidak jadi masalah. Nah, bagian ujungnya, bagian kepalanya tutup dengan kepala cumi yang sudah dilepas. Jadi kepalanya cumi ini bisa digunakan untuk penahan agar tahunya tidak keluar ya teman-teman. Selanjutnya semat dengan lidi atau tusuk gigi. Nah, cantik kan? Nah, ini seluruh cumi yang sudah saya isi dengan tahu siap dimasak. Sekarang saya akan panaskan sejumlah minyak.
Nah, untuk bumbu utama karenya saya gunakan instan ya teman-teman. Karena saya hari ini lagi repot banget. Saya gunakan bumbu instan. Dan ini rasanya juga enak banget. Tambahkan sejumlah air. Panaskan sampai mendidih. Selanjutnya akan saya tambahkan bumbu penyerta seperti daun salam, daun jeruk, laos. Saya juga akan tambahkan penyedap. Ini saya gunakan yang rasa sapi teman-teman. Lalu saya tambahkan 1 saset santan kental. Setelah mendidih baru kita masukkan cuminya. Kenapa saya nunggu santannya matang dulu? Karena cumi atau seafood itu cirinya memasaknya tidak boleh terlalu lama. Karena kalau terlalu lama justru menghasilkan rasa yang liat. Jadi nanti saya merebus cuminya ini hanya sekitar 4-5 menit saja. Nah, dengan cara ini cuminya matang tapi dia tidak alot atau tidak liat. Sebelum diangkat, saya akan tambahkan daun bawang agar aromanya makin enak dan warnanya cantik. Nah, menu cumi gendut atau cumi isi tahu ini banyak kita jumpai di restoran-restoran Padang. Sekarang ini tinggal finishing, 1 menit saya didihkan, kemudian saya angkat. Demikian sharing hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.